Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPDP. Kembali lagi di edisi Ramadan kali ini. Saya ingin bercerita tentang bagaimana memaknai Al-Biruni dan Ibnu Sina dalam perdebatan tentang sains di abad ke-11. Sebenarnya Islam itu pernah menjadi jaya dalam hal intelektualitas, dalam hal ilmu pengetahuan, yaitu pada abad ke-8 dan abad ke-11. Saya ingin bercerita tentang dua tokoh ini, yaitu Ibnu Sina dan Al-Biruni, yaitu dua tokoh bisa dibilang juga intelektual muslim dan juga disebut sebagai para filsuf di abad ke-11. Dan mereka ini sebenarnya hidup berdampingan, hidup dalam satu zaman, dan mereka juga sempat melakukan suatu perdebatan dalam surat menyurat ya. Nih, mungkin ini sejarah yang kita banyak yang belum tahu. Dalam bukunya Ahmed Kuru, Islam dan Ketertinggalan Ekonomi, disitu dijelaskan bahwa Ibnu Sina dan Al-Biruni pernah melakukan suatu perdebatan apakah ada kehidupan lain di luar kehidupan di bumi ini, gitu ya. Jadi misalkan Al-Biruni itu mempunyai pendapat yang menyatakan bahwa ada sebenarnya kehidupan lain di luar dunia kita. Dan pendapat itu kita teliti lagi, ternyata pada zaman sekarang itu muncul pengetahuan tentang galaksi lain ya. Kita kan di galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda dan lain sebagainya. Apakah di galaksi-galaksi lain itu punya kehidupan yang lain, punya kehidupan yang berbeda dengan dunia kita? Apakah ada makhluk lain di luar makhluk bumi? Dan itu masih pertanyaan-pertanyaan yang terus kita teliti lebih lanjut. Dan itu sudah dilakukan oleh perdebatan dua tokoh intelektual muslim ini pada abad ke-11. Al-Biruni dan Ibnu Sina itu berpendapat seperti itu. Dan pendapat Al-Biruni itu bertentangan dengan pendapatnya Ibnu Sina bahwa tidak ada kehidupan lain di luar kehidupan manusia, di luar kehidupan bumi ini. Ya kita manusia itu hanya makhluk Allah itu hanya di dalam bumi ini. Tapi itu berlawanan dengan Al-Biruni, yang menyatakan bahwa ada kehidupan lain. Karena Ibnu Sina itu dia menjaga konsistensi dari filsafat Aristoteles, yang artinya menyatakan bahwa tidak ada kehidupan lain selain di bumi ini atau selain panca indera kita ya. Tapi Al-Biruni melihat jauh ke depan. Dan lalu pada saat itu juga para filsuf atau para intelektual muslim itu mereka mau nggak mau harus belajar tentang geografi, tentang astronomi, tentang sejarah, tentang ilmu yang lainnya ya, fisika, karena mereka melihat bahwa waktu sholat ya, waktu sholat kan 5 waktu ini ya, dan juga jarak antara sholat posisi kita di sini dengan Mekah itu perlu diukur. Jadi perlu ada pengetahuan di situ, dan mereka mau nggak mau mereka harus mempelajari itu ya. Dan ini dipelajari pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Artinya di sini dua tokoh ini mempunyai keilmuan yang luar biasa ya. Misalkan di sini saya mau ngomong terkait tentang Ibnu Sina yang menulis 450 judul buku ya. Dan itu konon katanya dia menulis itu 50 lembar per hari ya, di atas pelana onta. Dan juga dalam kitab-kitab Ibnu Sina itu yang terkenal adalah kitab Asy-Syifa ya, artinya penyembuhan, yang disusun sebanyak 18 jilid ya. Itu terkait dengan filsafat Neoplatonism dan juga Aristotelianism. Dan juga terkait dengan kitab kedokteran ya, karena Ibnu Sina dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran modern, yang bernama kitabnya Kanun fi Atib ya. Ini ditulis sekitar abad ke-11 juga ya, dan ini dicetak sebanyak 60 kali dari tahun 1500 sampai 1600-an di Eropa. Dan itu baru Ibnu Sina ya. Dan juga kita mau cerita tentang Al-Biruni. Al-Biruni itu siapa sih? Nah, Al-Biruni itu juga seorang polimet ya. Tadi Ibnu Sina juga seorang polimet, artinya mereka menguasai berbagai bidang keilmuan ya. Kalau Al-Biruni itu menguasai astronomi, menguasai geografi, matematika, dan sejarah. Dan banyak buku-buku yang terkenal ya, di antaranya terkait dengan
sejarah atau geografi atau antropologi tentang India ya, karena dia waktu itu ikut Sultan Makmun ya berkelana ke India, dan dia menulis tentang daerah itu. Dan juga terkait dengan penentuan arah kiblat ya, karena waktu itu Al-Biruni ada di Afghanistan, dia harus meneliti arah kiblat dari Afghanistan ke Mekah itu seperti apa. Dan ini dibilang oleh David King menjadi kontribusi Muslim paling penting dalam geografi matematika. Artinya dalam ilmu geografi matematika, Al-Biruni itu adalah seorang pesohornya. Dan juga kita bisa melihat dengan jika kita bandingkan dengan keilmuan pada abad ke-8, abad ke-11 itu dengan keilmuan kita, ya, keilmuan mayoritas negara-negara Muslim mayoritas ya, negara-negara mayoritas Muslim itu seperti apa sih perbandingannya? Dan juga kalau misalnya kita lihat saat sekarang ini ada di 15 negara Muslim ya. Ini yang disusun oleh Yusuf Iqbal di dalam jurnalnya yang berjudul Global Science and the Muslim World: Overview of Muslim Majority Country Contribution to Global Science. Dan dia menulis bahwa melis ya, Turki dan Iran itu dua negara Muslim terbesar yang teratas ya. Dan di bawah itu paling bawah adalah Qatar. Di mana Indonesia? Nah, ini menarik. Indonesia itu ada di urutan ke-10 ya. Jadi ini sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, untuk Indonesia harus punya peranan yang cukup besar juga ya dalam intelektualitas ini, dalam penerbitan jurnal publikasi ya. Dan ini kita bisa contoh ya, jurnal publikasi dari antara tahun 90 sampai tahun 2020, Turki dan Iran itu yang teratas, dua teratas. Sebagai perbandingan itu outlier ya. Jadi sebanyak 400.000 Turki dan Iran itu telah mereka memiliki publikasi sebanyak 400.000 dari tahun 90 sampai tahun 2020. Dan urutan ketiga sampai terakhir itu sangat jomplang ya, sekitar 100.000 sampai 50-an ribuan. Nah, ini bisa kita maknai sebagai ketertinggalan keilmuan Muslim pada saat ini. Dan itu mesti kita genjot lagi. Oke, dan selanjutnya bagaimana sih orang Barat ya, orang Eropa itu melihat Muslim atau melihat tokoh-tokoh intelektual Muslim pada abad ke-16. Nah, ini menarik, adalah bukunya Selenographia ya, yang ditulis oleh Johann Hevelius tahun 1647, jadi abad ke-17. Yang menarik adalah di dalam buku ini, buku Babon ini, itu ada gambar Ibnu Al-Haytham ya, seorang astronomer, seorang father of optics ya, dengan Galileo Galilei. Itu bukunya itu menarik karena di situ digambarkan ada Ibnu Al-Haytham di sebelah kanan sedang memegang teori optik, dan juga Galileo Galilei yang memegang tongkat ya. Dan ini adalah kalau misalkan teman-teman lihat di gambar ini, Galileo itu berpakaian fashion style itu seperti orang-orang Arab ya, orang Muslim ya. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup besar, ada inspirasi yang cukup besar yang diperoleh oleh Galileo pada masa keemasan Islam. Itu dilihat dari struktur fashion atau baju yang dikenakannya dalam gambar ini. Oke, terakhir saya ingin mengutip surat Yusuf ayat 76, artinya, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Jadi teman-teman, cukup sekian materi dari saya pada edisi Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.